Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa kelas X7B Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. Mari kita simak materi selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Widianti, dengan nomor NPM 2019-21500-252. Sulastri dengan nomor NPM 2019-21500-254. Doni Saputra dengan nomor NPM 2019-21500-215. Apa sih analisis kesalahan berbahasa itu? Analisis kesalahan berbahasa ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena kesalahan berbahasa kedua akibat adanya interferensi bahasa pertama yang terjadi pada perilaku bahasa dalam pembelajaran bahasa. Atau dalam pengertian lain, analisis kesalahan berbahasa itu merupakan suatu prosedur kerja sehingga dalam menganalisis kesalahan tersebut membutuhkan langkah-langkah yang sistematis agar hasil yang diperoleh dari analisis kesalahan tersebut memberikan manfaat dalam proses pembelajaran berbahasa. Kemudian, prosedur kerja analisis kesalahan itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu mengumpulkan sampel kesalahan, yang kedua itu mengidentifikasi kesalahan, yang ketiga menjelaskan kesalahan, yang keempat mengklasifikasikan kesalahan, dan yang kelima mengevaluasi kesalahan. Sulastri akan menjelaskan perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan. Kekeliruan atau mistake umumnya disebabkan oleh faktor performansi. Keterbatasan dalam mengingat sesuatu menyebabkan kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat, dan sebagainya. Sebaliknya, kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi. Artinya, siswa belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakannya. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten, jadi secara sistematis. Kesalahan itu dapat berlangsung lama jika tidak diperbaiki. Seyogyanya, guru dapat memperbaiki kesalahan siswa melalui pengajaran remedial, latihan, praktik, dan sebagainya. Berikut ini contoh dari sudut pandang, kemudian ada kategori kesalahan dan kekeliruan. Ada sebagai contoh kesalahan dalam pelafalan. Contoh salahnya adalah presentasi. Yang betul adalah presentasi. Lalu ada berperkara. Yang betul adalah beperkara. Lalu ada kesalahan interpretasi. Yang betul adalah interpretasi. Kemudian ada kesalahan dalam pelafalan terlantar, yang betul adalah terlantar. Lalu ada terlanjur, yang betul adalah telanjur. Kemudian ada kesalahan pelafalan kerja, yang betul adalah kerja. Kekeliruan dalam struktur frasa. Contoh yang salah adalah buah yang di meja saya sudah makan. Yang betul adalah saya sudah makan buah yang ada di meja itu. Lalu contoh struktur frasa yang salah adalah bingung saya melihat perilaku anak itu. Yang betul adalah saya bingung melihat perilaku anak itu. Dari contoh-contoh di atas, kasus kesalahan penggunaan bahasa ada juga dalam pembelajaran bunyi-bunyi bahasa atau yang dikenal dengan fonologi. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia pada bidang fonologi berkaitan dengan pengucapan. Penyebab kesalahan berbahasa di bidang fonologi. Yang pertama, kesalahan pengucapan fonem. Misalnya, fonem A diucapkan E. Contoh, mengupayakan menjadi mengupayakan. Lalu ada I diucapkan E. Contoh, keliru dibaca keleru. Lalu ada diftong AU diucapkan O. Contoh, danau menjadi danau. Yang B adalah penghilangan fonem. Misalkan hilang menjadi A. Hanya ini dihilangkan. Lalu ada haus menjadi aus.
huruf H-nya juga dihilangkan. Lalu ada yang terakhir adalah penambahan fonem. Misalnya, gaji diucapkan gaji. Harusnya itu gaji, tapi ditambahkan huruf H, gaji. Kemudian biji diucapkan biji. Satu, menganalisis beban kesalahan. Kedua, menentukan derajat gangguan yang disebabkan oleh kesalahan itu sendiri. Dari tujuan di atas dapat disusun langkah-langkah kerja baru analisis sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data kesalahan. Yang kedua, mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan kesalahan. Yang ketiga, mempersingkat kesalahan. Yang keempat, memprediksi daerah rawan kesalahan. Yang kelima, mengobservasi kesalahan, gerakan dan kelemahan analisis. Yang pertama, kekacauan mengenal aspek-aspek proses dan aspek produk analisis kesalahan. Yang kedua, kurangnya kekhususan dan ketepatan dalam definisi kategori kesalahan. Yang ketiga, penyederhanaan kategorisasi disebabkan akibat kesalahan para pelajar. Demikianlah materi presentasi yang kelompok kami bisa paparkan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Terima kasih untuk Bu Yolanda. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.